Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Panindaridanti dari kelas PAU2 2018, NIM 1820210054. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kreativitas anak dalam nilai moral dan agama, perkembangan kreativitas fisik motorik menurut para ahli, dan perkembangan kreativitas dalam kognitif, sains, dan bahasa lisan. Materi pertama mengenai perkembangan kreativitas anak dalam nilai moral dan agama. Yang pertama, pengertian perkembangan moral pada anak usia dini adalah perubahan psikis pada anak usia dini terkait dengan kemampuannya dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik secara memahami dan menghindari perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakini. Selanjutnya, pengertian perkembangan agama adalah perkembangan yang terkait dengan perilaku yang harus dilakukan dan perilaku yang harus dihindari oleh individu berdasarkan kepercayaan yang diyakini. Yang B, stimulasi perkembangan kreativitas pada nilai moral dan agama anak usia dini. Yang pertama, yaitu melalui kegiatan mengenal huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Yang kedua, kegiatan melihat alam semesta. Yang ketiga, kegiatan dengan cara bermain. Jadi, permainan dapat mengembangkan kreativitas pada anak, dan permainan juga sangat penting bagi anak karena bisa membuat anak riang dan gembira. Materi kedua, mengenai pengembangan kreativitas fisik motorik menurut para ahli. A. Definisi menurut para ahli. Motorik adalah suatu dasar biologi yang mengendalikan gerakan jasmania yang dimotori dengan kegiatan yang bekerja sama antara saraf, urat saraf, otot, otak sehingga menyebabkan suatu gerakan tubuh. Yang B, pengembangan kreativitas dalam bidang fisik motorik kasar. Yang pertama, mengenai pengertian. Pengembangan motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang kemampuannya membutuhkan koordinasi sebagian besar seluruh anggota tubuh anak. Yang kedua, tujuan. Bertujuan untuk mengenalkan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. Yang ketiga, mengenai fungsi, yaitu melatih kelenturan dan koordinasi otot jari, memacu pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik rohani, kesehatan anak, membentuk, membangun, memperkuat tubuh anak, dan lain-lain. C. Pengembangan kreativitas dalam bidang fisik motorik halus. Yang pertama, pengertian. Motorik halus adalah gerakan yang hanya menggunakan otot-otot tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil atau jari jemari dan tangan yang membutuhkan. Yang kedua, tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak agar dapat mengembangkan kemampuan motorik halus khususnya jari tangan. Yang ketiga, fungsi, bahwa melalui keterampilan motorik anak dapat terhibur menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, metode pengembangan motorik halus anak yaitu ada metode tanya jawab, metode pemberian tugas, dan metode demonstrasi. Salah satu contoh permainan tradisional yang melatih dan menstimulasi perkembangan motorik halus adalah permainan congklak. Materi ketiga yaitu pengembangan kreativitas dalam kognitif, sains, dan bahasa lisan. Yang A, pengembangan kreativitas dalam bidang kognitif sains. Pengembangan sains adalah kemampuan berpikir anak untuk mengetahui, mengamati, memahami, melakukan percobaan, dan memecahkan masalah di lingkungannya. Yang B, pengembangan kreativitas dalam bahasa lisan. Bahasa adalah alat untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan berkomunikasi. Selain itu, keterampilan bahasa juga penting dalam rangka pembentukan konsep, informasi, dan pemecahan masalah. Melalui bahasa pula kita dapat memahami komunikasi pikiran dan perasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.